Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas satu pertanyaan dari rekan-rekan guru. Ini barangkali teman-teman yang baru lulus PPG tahun 2023 kemarin yang pertama kali menerima TPG tahun ini. Pertanyaannya, kapan pemberkasan TW1 2024 Bapak Ibu? Nah, untuk pertanyaan ini, kita harus pahami bahwa pemberkasan tunjangan profesi guru, teman-teman, itu berbeda di setiap daerah. Tidak ada kepastian jadwalnya, tidak ada kepastian berkas-berkas apa saja yang berlaku secara nasional. Memang Juknis TPG ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi biasanya di daerah itu beda-beda. Termasuk jadwal pencairannya pun beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedikit lebih lambat seperti itu. Nah, terkait ini kita akan bahas paling tidak secara umum berkas-berkas apa saja yang biasanya diminta oleh pihak Dinas Pendidikan untuk pencairan TPG triwulan 1 seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ambil secara umum saja berkas-berkas apa umumnya yang disiapkan ya. Setidaknya menjadi gambaran untuk teman-teman yang baru lulus PPG 2023 kemarin Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas itu. Kemudian kita akan bahas juga besaran TPG P3K ya di Juknis, karena ini ada pertanyaan juga yang masuk besaran TPG P3K. Oke, kita mulai pembahasan pertama untuk berkas-berkas apa yang umumnya yang diminta di daerah. Nah, baik. Berkas yang pertama adalah surat pengantar. Nah, ini surat pengantar dibuat dari sekolah biasanya, ditandatangani oleh kepala sekolah, antar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, ini yang paling penting Bapak Ibu, adalah print out info GTK yang dimana Bapak Ibu statusnya sudah valid ya, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbit NRG-nya untuk yang baru sertifikasi, nanti Bapak Ibu cek nanti di info GTK biasanya sekitar bulan bulan Maret April itu sudah Bapak Ibu sudah menerima tampil di info GTK-nya. Kalau valid nanti seperti ini, status validasi tunjangan profesi valid. Nah, ini kalau sudah valid itu sudah aman ya, sudah centang, itu sudah aman, menunggu verifikasi dinas. Artinya dinas akan memverifikasi apa yang diverifikasi. Verifikasi biasanya ngecek berkas-berkas Bapak Ibu. Nah, ini yang kami sampaikan berkas-berkasnya. Nanti kalau tidak valid nanti merah biasanya. Status info validasi tunjangan profesi tidak valid, itu warna merah. Itu Bapak Ibu harus memperbaiki dulu supaya bisa valid. Jadi print out info GTK dengan status valid ini juga diminta hampir semua dinas tentunya. Ini wajib ya, berkas wajib. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM menggunakan materai. Ini di-downloadnya dengan bantuan operator. Ya, nanti operator sekolahnya masing-masing membantu untuk mendownloadkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tentu operatornya sudah paham lah cara mendownload SPTJM. Kami tidak berikan tutorialnya karena kami rasa operator sekolah sudah pengalaman tentang SPTJM ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Ini ada beberapa daerah meminta ini surat keterangan aktif. Biasa juga di setiap daerah tidak meminta. Jadi tergantung daerahnya. Surat keterangan aktif bahwasanya Bapak Ibu memang aktif pada saat triwulan itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu adalah, kemudian yang selanjutnya adalah daftar hadir. Ini banyak daerah juga yang meminta daftar hadirnya dari periode Januari sampai Maret ya, karena untuk TW1 itu Januari sampai Maret Bapak Ibu. Print out daftaran ini ada yang daftar hadir online ya, ada yang offline, tergantung nanti dinasnya mintanya yang mana seperti itu. Nah, ini informasi yang kami sampaikan, semoga bisa jadi referensi tambahan informasi untuk Bapak Ibu, bisa disiapkan sejak dini yang bisa disiapkan. Misalnya daftar hadirnya diperhatikan sejak dini untuk nanti supaya nanti pada saat pengumpulan tidak kalang kabut baru mencari daftar hadir dari Januari sampai Maret ya, seperti itu. Ini termasuk format-format surat pengantar ya, Bapak Ibu, format keterangan aktif mengajar, Bapak Ibu bisa cek-cek sejak dini, konsultasi ke teman-teman yang sudah sertifikasi supaya nanti Bapak Ibu tidak repot pada saat pengumpulan berkas. Sudah ada berkas yang disiapkan, tinggal dilengkapi seperti itu. Poin kedua yang akan kita bahas seperti apa TPG guru P3K Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini pembahasannya. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi P3K itu akan ada kenaikan dari tadinya status non ASN menjadi P3K, itu ada kenaikan
Seperti apa itu berikut ini pembahasannya. Hal tersebut ditetapkan oleh pemerintah dalam regulasi resmi atau peraturan resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021, Bapak Ibu. Ini adalah peraturan terbaru yang awalnya itu adalah di tahun 2020, Persesjen nomor 6 tahun 2020. Di sini belum ada kenaikan. Nah, ditetapkan oleh kementerian ada kenaikan melalui peraturan yang baru ini. Kita akan cek dua peraturan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, awalnya di tahun 2020 itu Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2020 itu terkait petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri ya, atau bukan PNS. Itu dalam regulasi itu ditetapkan terkait besaran tunjangan profesi. Ditetapkan yang pertama A, bagi yang memiliki SK Impasing atau penyetaraan itu setara gaji pokok PNS ya, tentu untuk teman-teman yang sudah Impasing. Nah, untuk teman-teman non-PNS atau honorer yang belum Impasing itu besarannya sebesar 1.500.000 per bulan. Ini dibayar 3 bulan biasanya. Nah, jadi besarannya seperti ini. Untuk non-PNS yang non-Impasing itu 1.500.000 per bulan di peraturan yang lama, Bapak Ibu, di peraturan yang tahun 2020. Nah, setelah pemerintah mengeluarkan peraturan baru, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 18 tahun 2021, itu tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-PNS, ada perubahan dalam peraturan baru ini, Bapak Ibu. Nah, terkait besaran tunjangan profesi di peraturan baru ini, yang pertama, setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan Impasing. Jadi untuk teman-teman guru yang Impasing tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, yang berbeda dari peraturan baru ini adalah untuk teman-teman yang tadinya berstatus honorer atau non-PNS ketika lulus menjadi P3K ada tambahan regulasi di nomor 2, Bapak Ibu. Penerima tunjangan profesi bagi guru berstatus P3K diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai dengan SK-nya atau surat keputusan pengangkatannya. Ini yang kenaikan, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, kenaikannya itu akan 2 kali lipat seperti ini. Ketika berstatus honorer 1.500.000, ketika lulus P3K sesuai gaji pokok itu sebesar 2.966.500. Ya, hampir 3 juta ya. Ini artinya kenaikannya sangat signifikan tentunya untuk teman-teman guru honorer yang lulus P3K. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya gaji pokok P3K atau yang lulus P3K itu kisaran berjumlah 2.966.500. Nah, sumbernya itu juga di peraturan pemerintah, Bapak Ibu. Itu diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kita telepon saja ke daftar tabel gajinya, Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwa kami perbesar untuk P3K golongan 9 ya, karena ketika guru dengan status S1 lulus P3K itu golongan 9, itu besaran gajinya di sini, Bapak Ibu, golongan 9 nih 2.966.500. Nah, inilah besaran gaji pokok P3K yang menjadi acuan atau dasar pembayaran TPG untuk teman-teman yang lulus P3K. Jadi kenaikannya sangat signifikan.